Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Jadi hari ini kita akan kembali ngebahas alur cerita Strongest Player ya guys ya. Bagi yang udah lupa dengan alur cerita sebelumnya, langsung aja cek link di deskripsi di bawah, karena di sana lengkap dari part pertama sampai part terbarunya. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai video kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya kawan-kawan. Tembusin dah 3000 like-nya supaya kita update terus dan update-nya juga wus. Ya, mudah-mudahan. Oh ya, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi dan juga punya kemudahan, teman-teman juga bisa langsung cek link di deskripsi di bawah. Di video sebelumnya itu berakhir ketika Sword King Ryuhei atau Seijin membantai negara asalnya sendiri, yaitu Korea, dengan skor 3-1. Ya, hasil ini benar-benar udah diketahui oleh Jihan, karena hal ini masih sama persis seperti hal yang pernah dia alami sebelum dia regresi dulu. Tapi tentu hal seperti ini benar-benar mind blowing bagi semua orang, terutama bagi Haeyeon. Dia mengikuti saran Jihan dan memenangkan betting 37 kali lipat dari jumlah awal yang dia bet. Tapi tentu sebelum saran dari Jihan sampai, dia udah melakukan betting terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih banyak. Jadinya walaupun dia menang 37 kali lipat dengan jumlah taruhan sedikit, tetap aja dia mengalami kerugian karena kalah di tempat lain dengan modal yang lebih besar. Oke, kita pindah ke percakapan antara Diego Messi dan juga Jihan. Jihan menawarkan sebuah tawaran kontrak kepada Messi, di mana Jihan akan melakukan investasi besar, termasuk item bola dari Arcane Spider yang akan membuat Messi menjadi magi yang sangat kuat ke depannya nanti. Tapi di sini terlihat Messi masih ragu. Dia bilang ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kenapa kau mau melakukan itu? Apakah aku memang seberharga itu? Jihan ngejawab, kau udah ngeliat bukan, semua prediksi yang kukatakan itu tepat semuanya. Dan begitu juga dengan keputusanku kali ini. Sambil melemparkan bola item kepada Messi, Jihan bilang, aku akan membuatmu menjadi magi terkuat dunia. Kontrak ini adalah investasi loh. Ikutlah denganku. Seketika Messi mengingat masa lalunya ketika menjadi pemain bintang, ketika dia mempercayakan dan mendapatkan kepercayaan semua orang. Messi maju ke depan Jihan dan menyalaminya sambil bilang, gak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Mari kita lakukan. Aku gak akan melupakan hal ini sampai kapanpun. Akan kubalas ini 1000. Tidak, akan kubalas hal ini 10.000 kali lipat ke depannya nanti. Sambil tersenyum, Jihan bilang, aku suka tekad itu. Aku menantikan saat itu tiba nanti. Kita pindah ke kompetisi Piala Chiki yang sedang dilakukan oleh si Gaeong. Dengan presisi tingkat tinggi dan dengan teknik pedang Plum Blossomnya, dia menghabisi 5 orang dalam sekejap dan langsung mengamankan peringkat pertama. Namun sama sekali nggak ada raut gembira di wajahnya. Dia ngeliat status window sambil bilang, menghabisi 5 orang mendapatkan posisi pertama bukanlah hasil yang buruk, tapi aku sama sekali nggak puas hanya dengan ini. Aku harus menjadi lebih kuat lagi dibandingkan dengan high ranker Sword King yang memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa pada pertandingan antara Jepang dan Korea yang lalu, dan juga dibandingkan dengan Seong Jihan yang menjadi seorang legenda yang gak terkalahkan itu. Perjalananku masih sangat panjang. Aku masih tertinggal cukup jauh. Gaeong menghela napas panjang lalu bilang, aku harus berusaha lebih ekstra lagi. Sedangkan di tempat lainnya terlihat Seah, anak Sword King, sedang murung di sebuah mobil ketika salah satu temannya mau mengantarkannya pulang ke rumah. Terlihat kawannya itu sok-sokan care dengan keadaan dari Seah. Namun tiba-tiba mobil limosin mereka berhenti mendadak ketika sampai di depan kediaman Seah, yaitu Sur Palace. Sopirnya bilang, sepertinya ada masalah. Di tempat lainnya terlihat Jihan melompat-lompat antara gedung dan melesat dengan kecepatan tinggi sambil melompat dan berlari juga. Dia pun berhenti di sebuah gedung tinggi lalu duduk sambil bilang, aku memang suka tempat tinggi seperti ini. Mengingatkanku dengan sebelum regresi dulu. BTW di masa sebelum regresi dulu, aku nggak sempat ngelawan Yon Seijin, Sword King. Ketika itu separuh masyarakat dunia udah punah dan top ranker mulai berkumpul bersama berusaha menyelamatkan dunia. Yo Seijin yang selalu peringkat teratas sebagai warrior tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Bahkan sampai sekarang aku sama sekali nggak tahu alasan menghilangnya itu. Tapi yang jelas Seijin yang sekarang itu sama kuatnya denganku ketika aku berada di titik puncak kehidupanku masa lalu. Aku harus berlatih jauh lebih kuat dari masa laluku. Aku harus lebih cepat menguasai Nameless Divine
Fine Art. Jihan pun pergi dari sana setelah dia merasakan sesuatu yang aneh dari kejauhan. Sedangkan di tempat yang lain, di tempat Sword Palace, tempat kediaman Seah, terlihat banyak wartawan berkumpul dan mau mewawancarai Seah. Para wartawan mengerumuni mobil limousin mereka. Seah bahkan sampai menutup muka saking syok dengan keadaan ini. Para wartawan terus memaksa untuk mewawancarai. Mereka bilang, biarkan kami mewawancarainya, mumpung Jihan gak ada di sini. Tapi setelah mereka mengatakan hal tersebut, Jihan datang mengerahkan aura petir-petirnya itu dan bilang, apa yang kalian lakukan? Sambil mengalirkan kekuatan force-nya, Jihan membuka jalan dan membanting para wartawannya ke samping. Para wartawan berteriak, "Hei Seong Jihan, kau berani macam-macam dengan wartawan? Kau gak peduli dengan citramu kah?" Jihan ngejawab lagi, "Aku peduli." Dengan wajah yang sangat marah dengan mata yang merah, Jihan bilang, "Itulah kenapa aku bersikap sangat lembut barusan. Aku bersikap baik karena ini kali pertama kalian. Dan bersyukurlah kalian hanya ini yang kulakukan kepada kalian." Lalu Jihan pun membuka pintu mobil dan mengajak Seah pergi dari sana. Setelah Seah pergi, terlihat Kim Hae-soo yang merupakan teman dari Seah tadi tertawa sampai ngeluarin air matanya. Ternyata dari tadi dia begitu senang ngelihat wajah menderita dari Seah, musuh di balik selimut. Dan BTW, Hae-soo ini merupakan cucu dari CEO atau Presiden Taiwan Daily News, merupakan orang kaya yang terkenal tentunya. Setelah masuk ke rumah dan ngelihat berita viral hari ini, akhirnya Jihan tahu kenapa Seah dikerumuni oleh wartawan. Ternyata ayahnya Seah, yaitu Sword King, mengatakan di wawancaranya sebelumnya kalau dia udah mengubur semua masa lalunya demi pergi ke Jepang. Jadi dia mengumumkan kalau dia nggak lagi punya anak. Dia udah memutuskan seluruh hubungan dengan negara Korea. Dengan kesal, Jihan bilang sambil menonton, "Andai aku bisa memberikan pukulan." Tiba-tiba Seah bilang ke Jihan, "Paman, sebelumnya kau mengatakan akan mengabulkan permintaanku jika aku berhasil membantumu menemukan Shadow Queen di antara para penonton sebelumnya, bukan?" Seah memperlihatkan ponselnya dan bilang, "Sepertinya aku udah menemukannya, Paman." Ngelihat itu, Jihan sangat kaget. Dia sama sekali gak menyangka keponakannya berhasil melakukan permintaan sulit darinya sebelumnya. Keesokan harinya di kompetisi Colosseum selanjutnya, Jihan ingin membuktikan perkataan dari Seah. Dengan item baru berupa Phoenix Arrow, Jihan yakin bisa membuktikannya. Phoenix Arrow yang udah berupa tombak. Sambil tersenyum, Jihan bilang, "Mari kita lihat apakah kau benar-benar Shadow Queen ataupun bukan." Jihan ngelihat ke arah Dark Elf yang sedang berdiri di sudut sana. Jadi sebelumnya Seah mengatakan kepada Jihan kalau dia mencurigai Dark Elf yang menyendiri itu sebagai Shadow Queen dengan beberapa alasan yang sangat masuk akal tentunya. Seperti mata putihnya yang juga hitam pekat dan juga bayangan di bawah kakinya seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Oleh sebab itu Jihan pun berniat mau membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi setelah dia mengalahkan 10 orang dalam sekejap dan udah memastikan kalau dia memenangkan rank 1 dalam kompetisi Chiki Colosseum ini, Jihan pun berdiri di sisi paling samping lapangan Colosseum tersebut dan memandang dengan cukup intens ke arah Dark Elf di sana. BTW, di antara area Colosseum dengan area penonton itu dilapisi barrier yang sangat keras dan presisi. Barrier yang melindungi area penonton itu sama kuatnya seperti barrier yang diciptakan player support dengan tingkatan Diamond. Jadinya untuk pertandingan sekelas Bronze dan Silver nggak akan mungkin ada yang bisa menembus barrier itu dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan lindungan barrier itu pula, skill deteksi menggunakan Warder A dari dalam nggak akan tembus keluar. Ibarat putus koneksi seutuhnya antara luar dan dalam. Dalam hati Jihan bilang, "Aku hanya perlu menciptakan jarak supaya aku bisa ngelihat bagian luar dari barrier itu." Jihan memegang tombak dengan cukup erat sambil bilang, "Itu mungkin terjadi jika menggunakan senjata ini." Dan dengan tatapan tajam Jihan bilang, "Kalau begitu biar kulihat siapa kau sebenarnya." Jihan ngeluarin skill bernama Point Way Immortality. Dan dengan sekuat tenaga dia memusatkan sebuah tusukan aura ke barrier tersebut. Serangan tusukan tadi nggak banyak memberikan efek. Tapi Jihan nggak berhenti sampai di situ tentunya. Dia menggunakan skill Limitless Tree Talent, juga digabungkan dengan skill tusukan sebelumnya berkali-kali hingga pada tusukan kesekian barrier itu pun hancur dan berlubang. Ngelihat momentum tersebut, Jihan langsung menggunakan skill gift-nya, skill Warder Eyes, untuk mengobservasi status dari Dark Elf tersebut. Dark Elf benar-benar kaget ngelihat apa yang dilakukan oleh Jihan. Tapi tepat setelah skill observasi itu aktif, Jihan tiba-tiba seperti berada di dimensi yang berbeda, dimensi kegelapan.
Dan di saat yang sama pula, hawa kehadiran kegelapan yang sangat pekat berada di belakangnya. Beberapa jam kemudian berlalu dengan cepat. Dan saat ini Jihan terlihat terbaring di kasur kamarnya sambil memegangi kepalanya. Dia bilang, ini benar-benar hari yang cukup berat. Jadi ketika dia melakukan observasi ke Dark F sebelumnya, Jihan baru benar-benar sadar dan percaya kalau Dark F itu beneran Shadow Queen. Jihan juga bilang dengan tubuh bronze ini nggak akan mungkin dia bisa menghadapinya langsung. Bahkan jika seandainya dibandingkan dengan tubuh Puncaku sebelum regresi, kekuatan Dark Queen itu masihlah sangat luar biasa. Setelah merebahkan dirinya beberapa menit, Jihan pun langsung duduk dan membuka Achievement Store unik miliknya. Dia bisa meningkatkan level Achievement Store ke level 5 dengan mengakumulasi hadiah yang diterima sampai dengan sekarang. Dan ada fitur tambahan yang bisa dibeli bernama Add Constellation Slot. Dengan item tersebut, Jihan bisa memilih beberapa konstelasi. Namun gak ada gunanya membeli item tersebut sekarang. Dalam status item tersebut dikatakan bumi saat ini dalam season tutorial. Meski Anda membeli Add Constellation Slot, itu gak akan muncul di status window. Oke kawan-kawan, sedikit menjelaskan dengan situasi yang mungkin dari kawan-kawan masih ada yang kebingungan. Jadi mungkin sebelumnya banyak yang nanya gini, bukankah sebelum Jihan regresi seluruh umat manusia musnah, kok bisa? Dan bukannya sekarang ini kalau mati ketika fight di Battle.net itu nggak akan mati di dunia nyata ya? So, itu semua terjadi karena bumi saat ini masih dalam tahap tutorial. Ketika masa tutorial berakhir, maka pertarungan yang sebenarnya pun terjadi. Battle.net dan segala pertarungannya akan menjadi kenyataan. Dan bahkan nantinya penduduk bumi akan melawan makhluk lain seperti makhluk isekai. Oke, cukup penjelasan singkatnya. Kita lanjut dulu. Jadi setelah ngelihat Achievement Store cukup lama, akhirnya Jihan membeli sebuah item bernama Title Slot. Ada satu alasan kenapa Sung Jihan membeli dan menambahkan title slot itu sekarang. Itu semua untuk title Heir of War of God yang akan dia peroleh nantinya. Gak akan lama lagi martial power Jihan akan mencapai level 30. Dan ketika itu terjadi, dia akan memperoleh Nameless Divine Art sebagai hasilnya. Dan ketika itu didapatkan, maka Jihan akan terhubung dengan War God atau Sang Dewa Perang, lalu memperoleh gelar Heir of War God. Dalam hati Jihan, dia bilang, itu adalah gelar yang gue dapatkan sebelum aku mati di masa sebelum regresi. Pokoknya aku harus mendapatkannya kali ini juga, no debat. Karena gak akan lama lagi aku akan bertarung melawan orang itu. Siapakah orang yang dimaksud oleh Jihan? Kita akan mengetahuinya gak lama lagi di part selanjutnya sepertinya. Kita berpindah ke tempat Jihan dan Seah yang mencari tempat tinggal baru. Seah nggak akan mau tinggal lagi di kediamannya sebelumnya, yaitu Sword Palace milik Sword King. Karena itu banyak kenangan dengan sang ayah yang tentu sangat ingin dia lupakan untuk saat ini. Ketika Jihan ngelihat ke arah Seah, dia mengingat kalau sebentar lagi Seah akan berulang tahun. Dan ketika umurnya mencukupi, maka di saat itu pula Seah akan mendapatkan gift dan menjadi seorang player. Jihan bilang, ekspektasi semua orang saat Ryu Hei mengkhianati Korea dan berpindah ke warganegaraan perlahan menyoroti Seah. Tapi semua itu menjadi semakin kacau ketika Seah mendapatkan gift-nya, yaitu rank F gift. Sebentar lagi, berbagai media akan memojokkannya, mengatakannya sebagai aib penerus working yang mana ayahnya adalah rank SSS tapi anaknya adalah rank F. Aku harus menghentikan orang-orang yang berusaha mensoroti dan mendekati Seah. Nggak akan kubiarkan sesuatu yang sama terjadi lagi seperti masa lalu. Sedangkan di tempat lain terlihat cucu dari Taiwan Daily News, yaitu Heso, sedang sangat bersemangat. Dia menelpon beberapa rekan reporternya dan merencanakan untuk meliput ketika Seah akan melakukan tes gift nantinya. Terlihat di depannya ada seorang pria berambut kuning. Pria itu mengatakan, lihatlah si kampret di depanku ini, penuh dengan kepalsuan. Dia nanya, kenapa kau sangat membenci gadis cantik seperti Seah itu? Heso pun ngejawab, gadis norak itu mencoba selevel denganku. Dia bahkan gak tahu tempatnya. Dia kira dia bisa dibandingkan denganku. Terus cowok rambut kuning itu pun bilang lagi, jadi kalau kau membencinya, kenapa kau berusaha mewawancarainya nanti? Sambil tersenyum, Heso ngejawab, dia sempurna untuk diwawancarai, bukan? Apalagi kalau seandainya dia mendapatkan gift yang bagus, pasti koplak banget dah. Sambil menunjukkan foto Jihan di ponselnya, Heso bilang, oleh sebab itulah pekerjaanmu sangat penting di sini. Sung Jihan, orang yang populer belakangan ini, adalah paman dari si Jalang tersebut. Dia selalu bersamanya sepanjang hari. Jadi apa kau benar-benar yakin bisa mengalahkan Sung Jihan itu?
Cowok itu berdiri sambil tertawa dan bilang, "Goblok, sebagai player tingkat tinggi sepertiku, aku bahkan sedikit pun gak meliriknya." Mendengarkan itu, Heso sangat lega dan bilang lagi, "Tenang aja, setelah urusanku dengan wanita itu selesai, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau kepada Seah." Terlihat si kawan itu memancarkan petir-petir merah di sekitarnya. Wah, siapakah dia? Jadi sehari sebelum Awakening Gift Seah dilaksanakan, teman musang di dalam selimut Seah yaitu Heso memintanya dan membujuk Seah agar mau diwawancarai tepat ketika dia mendapatkan giftnya besok. Tapi Seah dengan tegas menolak permintaan tersebut. Sebenarnya baru-baru ini juga Seah pun akhirnya tahu sifat asli Heso. Ketika dia ada di toilet, dia nggak sengaja mendengarkan pembincangan antara Heso bersama teman-temannya, yang mana ternyata Heso sangat ingin menghancurkan Seah dan mempermalukannya sejadi-jadinya. Tapi fakta itulah yang membuat Seah makin tertekan lagi. Gimana kalau dia nantinya beneran mendapatkan gift ampas rank F? Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Proses Awakening Seah untuk mendapatkan gift sebagai player memakan waktu yang cukup lama. Bahkan pada hari ini, cukup banyak penjaga yang mengawasi gedung tempat Seah akan melakukan proses Awakening. Pemerintah pun ikut andil dalam hal ini atas permintaan dari Jihan. Jihan menitipkan pesan kepada mereka agar nggak membiarkan siapapun masuk, terutama reporter. Dan terlihat setelah itu Jihan pun duduk tepat di depan ruangan Awakening Seah untuk berjaga-jaga selama berjam-jam. Tapi ketika proses Awakeningnya hampir selesai, tiba-tiba Heso datang bersama seorang pria. Dan kelihatannya pria itu merupakan reporter profesional yang dipekerjakan oleh Heso untuk hari ini. Seketika Jihan ngelihat Heso, dia langsung tahu apa yang direncanakan si kawan ini. Jihan bilang, "Bagaimana kau bisa masuk kemari? Kupikir mereka harusnya menghalangi siapapun yang masuk kemari." Heso dengan santainya ngejawab, "Perusahaan media biasanya punya banyak koneksi loh, jadi cukup mudah." Jihan membalas, "Jadi kau nggak berencana menutupi fakta kalau kau menyelinap masuk, begitu?" Dengan santai lagi Heso bilang, "Ayolah paman, aku masuk ke kampusku sendiri. Kenapa bisa disebut menyelinap? Aku berencana untuk mewawancarai Seah apapun yang terjadi." Dengan tegas Jihan bilang, "Berhenti mengatakan omong kosong dan pergilah dari sini. Gak ada yang bisa mewawancarainya setelah Awakening selesai. Dia akan langsung pulang dan ini adalah peringatan pertama dan terakhirku." Dengan wajah yang ngeselin Heso ngejawab, "Gimana ya? Apapun yang terjadi, aku pasti akan mewawancarainya sih. Siapapun yang menghalangi juga, aku sih tetap akan mewawancarainya. Jadi gimana kalau gini aja ceritanya paman? Demi melindungi keponakannya, player tipe supporter Seong Jihan berlevel 27 telah diserang oleh warrior gak dikenal berlevel 50. Tiba-tiba pria rambut kuning sebelumnya muncul di belakang Jihan dan sekuat tenaga dia menghantamkan belakang kepala Jihan sambil bilang, "Diamlah, aku akan memastikan untuk mengurus dan merawat Seah dengan baik setelah ini." Mendengarkan itu, Jihan sangat emosi. Urat-urat kemarahannya gak bisa dibendung lagi. Dan dia bilang, "Beraninya kau menyebut namanya dengan mulut kotormu itu." Sedangkan di dalam ruangan sana terlihat Seah terduduk lesu setelah menerima giftnya. Dia bilang, "Jadi ini beneran gift rank F ya?" Terlihat di sini sebuah gift rank F bernama Lead Blossom. Ya, kalau kita lihat dari nama giftnya sih, jelas ini adalah sebuah gift yang kemungkinan bisa berevolusi. Tapi sesuai namanya juga, bukan gift yang langsung OP saat pertama mendapatkannya. Kita kembali ke pertarungan antara Jihan ngelawan si rambut kuning. Si rambut kuning bilang ke Jihan, "Wah, kau baik-baik aja setelah terkena seranganku tadi ya. Kau lebih tangguh dari apa yang terlihat." Tanpa pikir panjang, Jihan langsung menghantamkan dagu si kawan rambut kuning itu dengan cukup keras. Tapi setelah serangan Jihan mengenai si kawan itu, dia sedikit kaget dan bilang, "Gift skin stone ya." Si kawan rambut kuning ngejawab, "Kau cukup tahu juga ya, tapi kenapa kau nggak terkejut? Apa begitu percaya dirinya dirimu, geblek?" Si rambut kuning itu terus-menerus memukul Jihan dengan serangan batunya sambil terus mengoceh tanpa berhenti. Heso yang ngelihat Jihan seperti digebukin tertawa dan bilang, "Wah, lihatlah itu. Dia beneran bisa mengalahkannya ya." Si rambut kuning berniat melancarkan pukulan penghabisan sambil berteriak, "Kau nggak sadar diri hanya karena orang-orang terus memanggilmu bintang yang sedang naik daun." Tapi tiba-tiba Jihan menghantamkan dagu si kawan itu dengan serangan yang kuat yang dilapisi force sampai dia terangkat tinggi ke atas. Selalu Jihan menggenggam dengan kuat rambut keceh si kawan rambut kuning itu sampai
sampai dia melayang di udara. Jihan pun bilang, akan ku ukir segel padamu agar kau gak bisa banyak bacot seperti ini lagi. Dengan sekuat tenaga Jihan menarik rambutnya menggunakan kekuatan force dan membuat dia terhempas tepat di depan Heso. Wartawan yang dari tadi memegang kamera langsung kabur karena tahu ini gak akan berakhir baik-baik aja kalau dia tinggal di sana lebih lama. Ngelihat penampakan wujud si kawan itu, Heso merinding dan berteriak panik. Di tempat yang berbeda terlihat si Ah masih terduduk di ruangan gift-nya setelah mendapatkan gift rank F-nya bernama Late Blossom itu. Tiba-tiba muncul notif yang memberitahu penjelasan mengenai gift-nya. Notif mengatakan, Anda akan sadar potensi Anda nanti. Dengan jutek, si Ah pun bilang, apa-apaan dengan penjelasan malas ini. Si Ah bangun karena dia harus bangkit dan terus berusaha sekuat tenaga walaupun menerima gift rank F. Dan ketika dia keluar ruangan tersebut terdengar teriakan Heso yang panik dan seseorang berada di depannya dengan rambut yang terlepas dari kulit kepalanya. Terlihat kepalanya yang botak juga terdapat bercak darah yang menandakan sebegitu sakitnya apa yang dilakukan Jihan tadi sampai dia pingsan loh. Si Ah nanya, paman apa yang terjadi? Jihan ngejawab singkat, nggak ada, dia pantas mendapatkan itu. Heso berteriak dengan kuat, dasar kalian gila, beraninya kau membuatnya menjadi seperti ini. Apa kau tahu siapa kakekku? Dia adalah Presiden Taiwan Daily News. Sambil melemparkan rambut si kawan tadi ke arah Heso, Jihan ngejawab, terus kenapa blok? Dengan tersenyum licik, Heso bilang lagi, kau kira aku akan berhenti sampai di sini? Aku akan membuat dan menyebarkan berita palsu tentang dirimu dan keluarga kalian ini. Aku akan menjadikan keluargamu menjadi keluarga paling kotor di dunia ini. Orang-orang akan tertawa hanya dengan melihatmu. Kau tahu, mereka bahkan gak peduli dengan kebenarannya. Mendengarkan ancaman tersebut ngebuat Jihan marah dan gak tinggal diam. Jihan membentak dan bilang, coba saja. Coba lakukan jika kau mampu menanggung resikonya. Kami bisa meninggalkan Korea dan pergi kemanapun kami mau. Tapi apa kau siap menerima semua resiko tindakanmu itu? Jihan ngeluarin skill api di tangannya. Mendengarkan ancaman Jihan, Heso sama sekali gak takut. Dia ngerasa benar-benar terlindungi hanya karena cucu dari presiden perusahaan berita besar. Dia ngerasa gak ada yang berani melakukan apapun padanya. Dia bilang, berhenti bertingkah sok keren dengan ancaman bodoh itu goblok. Jika bukan karena Battle.net dan Yo Seijin, kalian orang-orang rendahan gak akan bisa bertemu denganku. Jihan berhenti menjawab semua bacotannya dan langsung mengcasting skill api, dan skill tersebut berputar di sekitar Heso. Jihan bilang, kau bukanlah tipikal orang yang akan merenung tindakanmu sendiri, bukan? Maka aku akan memberikan peringatan awal padamu dan menanamkan resiko apa yang akan terjadi dengan segala tindakanmu ke depan nanti jika kau mengganggu kami. Dengan sebuah jentikan jari dari Jihan, di situ pula teriakan dari Heso menggema di seluruh gedung. Beberapa menit berlalu. Terlihat saat ini Jihan dan Se-ah akan pulang ke kediaman mereka. Se-ah sedikit khawatir dan bilang, paman, apa ini beneran gak apa-apa? Taiwan Daily News adalah perusahaan media terbesar di negara kita. Jihan ngejawab dengan santuy, gak perlu khawatir apapun, gak ada yang akan terjadi. Jihan pun bilang, jadi gimana giftmu tadi? Dapat apa? Dengan pandangan tertunduk, Se-ah bilang, gift bernama Late Bloomer. Itu adalah F-rank gift. Dalam hati Jihan bilang, yap, ini persis sama seperti sebelum aku regresi. Bagus. Se-ah bilang lagi, paman, menurutmu akan sulit bagiku untuk sukses sebagai seorang player, bukan? Tanpa diminta, Jihan langsung memperlihatkan status windownya kepada Se-ah dan bilang, ini pertama kalinya aku memperlihatkan status windowku kepada orang lain. Dan di sana terlihat Jihan ternyata memiliki sebuah gift rank F bernama Warder Eyes. Gift yang memiliki fungsi untuk ngelihat detail dari player lain. Skill yang digunakan untuk ngelihat Darkwing sebelumnya. Tentu ngelihat itu membuat saya kaget. Hah? Giftmu juga rank F, paman? Kok bisa? Dan kenapa kau bisa sekuat ini? Jihan ngejawab, lihatlah status lainnya. Di sana terlihat ada Martial Power dan juga Force. Jihan menjelaskan kalau semua itu adalah unique status. Banyak orang yang nggak tahu tentang itu karena syarat mendapatkannya itu tersembunyi. Jadi seperti yang kau lihat, Se-ah, rank dari gift bukanlah segalanya. Dan Se-ah, ada unique status yang bisa kau dapatkan juga nantinya. Tapi sebelum itu, benda ini akan menunjukkanmu jalan yang akan kau ambil. Terlihat Jihan memberikan sebuah kaca pembesar kepada Se-ah. Wah, apakah yang akan diperlihatkan oleh Jihan sekarang ini? Oh ya, BTW next video akan lebih seru lagi ya guys ya. Kita akhiri dulu videonya sampai di sini. Nantikan update selanjutnya hanya di channel Fokuzer Anime. Stay terus dan stay aduh. Jangan lupa like dan share-nya.